Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian pernah bertanya, apakah Allah ridho dengan sikap kita? Apakah kita benar-benar telah menjalani hidup sebagai seorang wanita yang diridai olehnya? Atau justru tanpa sadar kita telah melakukan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa ada tingkah laku tertentu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran dan Hadits, sudah dijelaskan akibatnya yang sangat mengerikan. Jika sifat-sifat ini ada dalam diri seorang wanita, maka kehancuran bisa datang bukan hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Apa saja sifat-sifat wanita yang paling dibenci Allah? Mengapa sifat ini bisa membawa kehancuran dalam kehidupan? Apakah kita pernah melakukan salah satu dari sifat ini? Jangan buru-buru menyalahkan orang lain, karena ini saatnya kita introspeksi diri. Mari kita simak video ini sampai akhir, karena di bagian terakhir akan ada motivasi dan solusi agar kita terhindar dari sifat-sifat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sejenak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan silahkan sahabatku semua menulis solawat di kolom komentar. Semoga ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriring doa, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan petunjuk hidup, menuntun setiap umatnya untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam hubungan sosial, ekonomi, atau pribadi, ajaran Islam selalu memberikan panduan yang jelas dan bijaksana. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang salah satu topik yang penting bagi setiap wanita yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengenai tanda-tanda tingkah laku wanita yang paling tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslimah diharapkan untuk senantiasa menghindari sifat-sifat dan perilaku yang dapat menyebabkan ketidaksukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wanita, penting bagi Anda untuk memahami batasan-batasan yang ditetapkan dalam agama agar kita dapat hidup sesuai dengan fitrah dan memperoleh ridhonya. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat, sekaligus sebagai pengingat untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Wanita yang suka durhaka kepada orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik, kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 14. Salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah adalah durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Wanita yang tidak menghormati orang tuanya, yang menyakiti hati ibu dengan kata-kata kasar, atau membangkang perintah orang tua akan mendapatkan azab yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Durhaka kepada orang tua, terutama ibu, adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita bahwa surga ada di bawah kaki ibu. Ketika seorang wanita tidak menjaga hubungan baik dengan orang tuanya, terutama ibu, maka dia telah menutup jalan menuju surga. Ada beberapa dampak buruk yang bisa menghampiri kehidupan seorang wanita yang mempunyai sifat seperti ini, antara lain: 1. Hilangnya keberkahan dalam hidup. Wanita yang tidak berbakti kepada orang tuanya akan merasakan hidup yang penuh kesulitan dan kekurangan. 2. Doa orang tua yang terzalimi tidak akan terkabul. Jika seorang wanita menyakiti hati orang tuanya, doa orang tua yang terzalimi akan menjadi doa yang sangat kuat, bahkan bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3. Kehidupan dunia yang penuh masalah. Dalam banyak kasus, wanita yang tidak berbakti kepada orang tuanya seringkali terjebak dalam konflik yang tidak ada ujungnya, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pekerjaan. Contoh nyata yang ada dalam kehidupan kita seperti seorang wanita yang sering membentak ibunya, tidak mendengarkan nasihat ibunya, atau bahkan meremehkan pengorbanan yang telah dilakukan ibu untuk membesarkannya. Wanita yang enggan untuk berbakti atau bahkan meninggalkan orang tuanya dalam kesusahan, misalnya saat ibu mereka sakit atau membutuhkan bantuan. Jika sahabatku memiliki sifat seperti ini, maka segeralah berubah dengan cara 1. Meminta maaf kepada orang tua. Jika Anda pernah bersalah kepada orang tua, maka yang pertama harus dilakukan adalah meminta maaf dengan tulus. 2. Berbakti kepada orang tua. Berikan perhatian, bantuan, dan doa kepada orang tua kita. Lakukan yang terbaik untuk mereka selama mereka masih hidup. 3. Mendoakan orang tua. Doakan mereka setiap hari agar mereka diberi kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. 2. Wanita yang suka pamer dan sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Sifat sombong dan pamer seringkali muncul pada wanita yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, baik itu dalam hal kecantikan, harta, atau status sosial. Mereka merasa perlu untuk menunjukkan kepada orang lain betapa hebatnya mereka, tanpa menyadari bahwa sifat seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang yang rendah hati dan tidak suka kepada orang yang sombong. Wanita yang suka memamerkan kekayaannya, pakaian mewah, atau bahkan gaya hidup di media sosial, bisa terjerumus dalam sifat sombong yang membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat seperti ini bisa berdampak buruk dalam kehidupan, di antaranya 1. Hati menjadi keras. Kesombongan membuat hati seseorang menjadi keras, sehingga sulit menerima nasihat dan bimbingan dari orang lain. 2. Tidak ada keberkahan dalam harta. Harta yang didapat dengan niat sombong atau pamer tidak akan membawa keberkahan. Sebaliknya, ia bisa membawa kesulitan. 3. Tidak dihargai oleh orang lain. Orang yang sombong seringkali ditinggalkan oleh teman-temannya, karena orang lain merasa tidak nyaman dengan sikapnya yang merendahkan. Contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari seperti 1. Seorang wanita yang sering memamerkan harta dan kemewahannya di media sosial, menunjukkan pakaian dan perhiasan mahal, namun tidak peduli dengan orang lain yang hidup dalam kesulitan. 2. Wanita yang meremehkan orang lain karena status sosial atau penampilannya, merasa dirinya lebih baik dan lebih penting dari orang lain. Agar terhindar dari sifat seperti ini, maka seorang wanita harus 1. Menanamkan sikap tawadu, rendah hati. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, karena kita semua hanyalah hamba Allah yang penuh kekurangan. 2. Bersedekah. Salah satu cara terbaik untuk melawan sifat sombong adalah dengan banyak bersedekah. Semakin kita memberi, semakin kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyadari bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah atas segala nikmatnya, dan jangan pernah memamerkan apa yang kita punya untuk membanggakan diri. 3. Wanita yang malas beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Wanita yang malas beribadah, terutama malas dalam melaksanakan solat, membaca Al-Quran, atau melakukan amalan sunnah, sangat jauh dari keberkahan. Solat adalah ibadah utama yang menjadi pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Jika seorang wanita malas menjalankan kewajiban ibadahnya, maka ia telah menutup dirinya dari kasih sayang dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi wanita yang memiliki sifat seperti ini, bisa menimbulkan dampak buruk dalam kehidupannya, seperti 1. Kehidupan menjadi penuh dengan masalah. Tanpa ibadah,
hati menjadi keras dan kehidupan terasa gelap. 2. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang malas beribadah akan jauh dari rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. 3. Kehilangan kedamaian hati. Hati yang jauh dari ibadah akan selalu gelisah dan tidak tenang, bahkan dalam keadaan yang seharusnya membawa kebahagiaan. Ada banyak contoh nyata dalam kehidupan kita, wanita yang memiliki sifat ini, seperti 1. Seorang wanita yang selalu menunda-nunda sholat, atau bahkan tidak melaksanakan sholat 5 waktu dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam agama. 2. Wanita yang lebih mementingkan urusan duniawi seperti pekerjaan atau kesenangan pribadi, namun mengabaikan kewajiban ibadah. Bagi wanita yang memiliki sifat seperti ini, hendaknya segera introspeksi diri dan mulai merubah sifatnya dengan cara 1. Kembali kepada kewajiban ibadah. Mulailah dengan sholat 5 waktu yang khusyuk dan konsisten. 2. Perbanyak doa dan istighfar. Memohon ampunan kepada Allah atas kelalaian dalam beribadah, dan berdoalah agar diberikan kekuatan untuk taat. 3. Ciptakan rutinitas ibadah. Jadikan ibadah sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Wanita yang suka menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, agar mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya." Quran Surat An-Nur ayat 31. Salah satu sifat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wanita yang menggoda laki-laki yang bukan mahram. Dalam Islam, wanita diharuskan untuk menjaga diri dan menghindari interaksi yang bisa menimbulkan fitnah. Menggoda atau memperlihatkan daya tarik kepada pria yang bukan mahram adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wanita untuk menundukkan pandangan, menutup aurat, dan menjaga kesucian diri. Wanita yang memiliki sifat seperti ini bisa menimbulkan dampak buruk dalam kehidupannya seperti 1. Menumbuhkan fitnah. Perilaku menggoda bisa menumbuhkan godaan dan fitnah yang berujung pada perbuatan dosa, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. 2. Menghancurkan hubungan sosial. Wanita yang sering menggoda pria yang bukan mahram bisa merusak kepercayaan dalam hubungan sosial dan keluarga. 3. Dosa besar. Menggoda lawan jenis yang bukan mahram adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dan dapat berujung pada dosa besar. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak contoh nyata dalam kehidupan kita seorang wanita yang mempunyai sifat seperti ini, antara lain 1. Seorang wanita yang sengaja berpakaian seksi atau memperlihatkan kemolekan tubuhnya di tempat umum untuk menarik perhatian pria. 2. Wanita yang sering bercanda dan berbicara mesra dengan pria yang bukan suaminya atau mahram, tanpa ada niat yang baik. Maka bagi sahabat wanita yang mempunyai sifat seperti ini dan berniat untuk berubah, ini ada beberapa solusinya, antara lain 1. Menjaga adab dan sopan santun. Berpakaianlah sesuai dengan syariat, hindari pakaian yang ketat dan memperlihatkan bentuk tubuh. 2. Menjaga pandangan. Hindari melihat atau berbicara dengan pria yang bukan mahram dengan cara yang bisa menimbulkan godaan. 3. Meningkatkan iman. Perbanyak zikir dan doa untuk menjaga hati tetap bersih dari godaan. 5. Wanita yang suka menyakiti hati orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang menyakiti muslim lainnya dengan kata-kata atau perbuatan, kecuali Allah akan menyakiti hatinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Wanita yang suka menyakiti hati orang lain, baik dengan kata-kata kasar, perkataan yang menyakitkan, atau perbuatan yang tidak pantas, adalah wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan perbuatan kita agar tidak menyakiti orang lain. Menyakiti hati sesama adalah perbuatan yang dilarang keras dalam Islam.
Wanita yang memiliki sifat seperti ini akan mendapatkan dampak buruk dalam kehidupannya, seperti 1. Mendapatkan kemurkaan Allah. Orang yang sering menyakiti hati orang lain akan mendapatkan balasan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Memutus hubungan sosial. Perkataan atau perbuatan yang menyakitkan dapat merusak hubungan antara sesama, bahkan menyebabkan perpecahan dalam keluarga. 3. Penuh dengan penyesalan. Wanita yang sering menyakiti orang lain akan merasakan kesepian dan penyesalan di kemudian hari. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari wanita yang memiliki sifat seperti ini adalah 1. Seorang wanita yang sering berkata kasar atau memaki orang lain dalam keadaan marah, tanpa mempertimbangkan perasaan mereka. 2. Wanita yang sering menyebarkan gosip atau fitnah, yang akhirnya merusak hubungan persahabatan dan keluarga. Untuk sahabat wanita yang ingin berubah dari sifat seperti ini, ada beberapa solusi yang bisa dipraktekkan, antara lain. 1. Jaga lisan dan perilaku. Hindari berkata yang menyakitkan dan lebih baik diam jika tidak ada hal baik yang ingin disampaikan. 2. Meminta maaf. Jika kita telah menyakiti hati orang lain, segera meminta maaf dengan tulus dan berusaha memperbaiki hubungan tersebut. 3. Berbuat baik kepada sesama. Sebagai gantinya, kita dapat menyebarkan kebaikan dan menolong orang lain dengan sikap yang lembut dan penuh kasih. 6. Wanita yang suka mengadu domba dan menyebarkan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau menggunjingkan sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Mengadu domba dan menyebarkan fitnah adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang suka mengadu domba atau menyebarkan berita bohong akan merusak hubungan antara sesama dan menciptakan perpecahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengungkapkan keburukan orang lain tanpa bukti yang jelas dan menyebut orang lain dengan sebutan yang tidak baik. Untuk wanita yang mempunyai sifat seperti ini, bisa menimbulkan dampak buruk dalam kehidupan, seperti 1. Memutuskan tali persaudaraan. Orang yang suka mengadu domba akan menyebabkan perpecahan antara teman, keluarga, dan masyarakat. 2. Mengundang kebencian dan permusuhan. Wanita yang sering menyebarkan gosip atau fitnah akan dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. 3. Dosa besar. Menggunjing dan menyebarkan fitnah adalah dosa besar dalam Islam yang bisa menghalangi seseorang dari ampunan Allah jika tidak segera bertobat. Contoh nyata di kehidupan kita, wanita yang mempunyai sifat seperti ini, antara lain. 1. Seorang wanita yang menceritakan keburukan orang lain kepada orang ketiga tanpa maksud yang baik, sehingga menimbulkan masalah atau perpecahan. 2. Wanita yang menyebarkan berita yang tidak benar dengan tujuan merusak reputasi orang lain, misalnya melalui media sosial atau percakapan pribadi. Ada beberapa solusi untuk sahabat wanita yang ingin berubah dan memulai sifat yang lebih baik, antara lain. 1. Berhenti mengadu domba. Jangan terlibat dalam percakapan yang menjelek-jelekan orang lain. Lebih baik diam daripada menyakiti hati orang lain dengan kata-kata buruk. 2. Mencari kebenaran. Jika mendengar sesuatu tentang seseorang, pastikan untuk memverifikasi terlebih dahulu sebelum membagikan informasi tersebut. 3. Bersihkan hati. Cobalah untuk selalu berprasangka baik terhadap orang lain dan menjaga hati agar tetap bersih dari kebencian. 7. Wanita yang tidak menjaga kehormatan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, agar mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya." Quran Surat An-Nur ayat 31. Salah satu kewajiban wanita dalam Islam adalah menjaga kehormatan diri. Wanita yang tidak menjaga auratnya, memperlihatkan perhiasannya secara terbuka, atau terlibat dalam perbuatan yang tidak pantas,
tidak hanya mengabaikan kewajiban agama, tetapi juga mengundang kerusakan bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Dampak buruk dalam kehidupan yang bisa ditimbulkan dari seorang wanita yang mempunyai sifat seperti ini adalah 1. Merusak citra diri. Wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya bisa kehilangan rasa hormat dari orang lain. 2. Mengundang fitnah. Wanita yang tidak menjaga kehormatan seringkali menjadi objek perhatian negatif yang dapat menjerumuskan dirinya dalam perbuatan dosa. 3. Kesulitan dalam mendapatkan pasangan yang baik. Kehormatan adalah salah satu kunci dalam mencari pasangan hidup yang baik dan syolehah. Contoh nyata dalam kehidupan kita untuk wanita yang mempunyai sifat ini, antara lain 1. Seorang wanita yang berpakaian minim, memperlihatkan auratnya di depan orang yang bukan mahram, atau tampil dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 2. Wanita yang mengabaikan adab berpakaian dan terlibat dalam hubungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka ada solusinya untuk wanita yang ingin menghilangkan atau merubah sifat ini, antara lain 1. Menjaga aurat dan adab berpakaian. Wanita yang baik dalam Islam adalah wanita yang menjaga kehormatannya dengan mengenakan pakaian yang menutupi aurat dengan baik. 2. Menghindari pergaulan bebas. Hindari bergaul dengan pria yang bukan mahram tanpa keperluan yang jelas, dan selalu menjaga batas-batas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meningkatkan kesadaran diri. Wanita harus menyadari betapa berharganya diri mereka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang luhur. 8. Wanita yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Wanita yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalami penurunan keberkahan dalam hidupnya. Syukur adalah kunci kebahagiaan, dan jika kita tidak bisa bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kehilangan nikmatnya. Nikmat Allah itu tidak hanya berupa harta, tetapi juga kesehatan, waktu, keluarga, dan lainnya. Dampak buruk dalam kehidupan bagi wanita yang mempunyai sifat seperti ini adalah 1. Hidup terasa hampa. Wanita yang tidak bersyukur sering merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya, meskipun sudah banyak nikmat yang diberikan. 2. Hilangnya keberkahan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu cara untuk menjaga keberkahan dalam hidup. Wanita yang tidak bersyukur seringkali merasa kesulitan dalam hidup, meskipun memiliki banyak hal. 3. Dosa kekufuran. Jika kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, kita bisa jatuh dalam dosa kekufuran. Contoh nyata dalam kehidupan wanita yang mempunyai sifat seperti ini adalah 1. Seorang wanita yang terus-menerus mengeluh atas kondisi hidupnya, merasa tidak puas dengan pekerjaan, keluarga, atau kehidupan sosialnya. 2. Wanita yang mengabaikan syukur atas nikmat yang dimilikinya, dan lebih fokus pada hal-hal yang tidak dia miliki. Solusi untuk wanita yang ingin berubah agar tidak mempunyai sifat seperti ini lagi, antara lain 1. Perbanyak bersyukur. Ucapkan Alhamdulillah setiap kali merasakan nikmat Allah, baik yang besar maupun yang kecil. 2. Meningkatkan rasa syukur melalui amal. Menggunakan nikmat Allah untuk hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. 3. Menjaga hati dari rasa tamak. Jangan biarkan rasa ingin memiliki lebih mengalahkan rasa syukur kita atas apa yang sudah ada. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat sifat-sifat ini dalam diri kalian, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun, dan selama kita masih diberi kesempatan hidup, kita bisa memperbaiki diri. Setiap kesalahan yang kita lakukan, ada jalan menuju taubat dan perbaikan. Ingatlah bahwa kita bisa berubah dan menjadi wanita yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita seorang wanita, mari kita introspeksi diri dan berusaha untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita seorang pria,
Mari kita bimbing saudari, istri, dan anak perempuan kita menuju kebaikan. Jika kita ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita perbaiki niat dan perbuatan kita. Jangan ragu untuk berubah dan memperbaiki diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu umat hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Jadilah wanita yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian merasa konten ini memberikan manfaat. Berbagi ilmu adalah salah satu bentuk amal jariah. Tulis di kolom komentar, "Bismillah, saya siap berubah menjadi lebih baik," dan mari kita saling mendoakan agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.